Selamat jumpa kembali saudara-saudari dalam Kristus bersama saya Romo Robert Pius Manik dalam acara katekese visual. Dalam katekese kali ini kita mencoba membahas tentang hari Minggu sebagai hari kebangkitan dan juga sekaligus hari Minggu sebagai hari Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana telah kita lihat atau kita bahas dalam katekese sebelumnya, dalam tradisi Yahudi ada 3 tempat resmi untuk beribadat: di Bait Allah, sinagoga, dan di rumah. Nah, sekarang kita fokus tentang ibadat di rumah. Aktivitas di rumah orang Yahudi yang dihitung sebagai ibadat adalah acara makan bersama. Jadi untuk orang Yahudi, makan bersama itu adalah momen yang sangat sakral. Entah itu sarapan pagi, makan siang, dan makan malam, bagi orang Yahudi, momen ini adalah momen yang sangat sakral. Bahkan bobotnya itu sama dengan bobot liturgi. Ketika Yesus setelah menderita, wafat, dan bangkit, kemudian dia naik ke surga, karya keselamatan dan pewartaan kabar gembira itu dilanjutkan oleh para murid, khususnya oleh para rasul. Para rasul yang berlatar belakang Yahudi, mereka pada awalnya mewartakan bahwa Mesias sudah datang dalam diri Yesus yang bangkit. Mereka mewartakan itu di Bait Allah dan juga di sinagoga. Mereka itu ditolak, bahkan tidak jarang mereka dianiaya. Rasul Petrus misalnya pernah sampai di penjara karena mewartakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dalam perjalanan waktu, para rasul dan para murid Kristus ditolak di Bait Allah dan di sinagoga. Bait Allah dan sinagoga bukan lagi tempat yang ramah bagi gereja. Maka perlahan-lahan para rasul dan para murid lebih memilih untuk beribadat di rumah. Maka ketika para murid berkumpul di rumah untuk beribadat, cara yang mereka pahami, cara yang mereka ketahui untuk mengemas pertemuan mereka, perkumpulan mereka di rumah itu sebagai ibadat, caranya ialah dengan mengemas acara itu dalam bentuk makan bersama. Itulah yang mereka ketahui, itulah yang mereka pahami, cara membuat sebuah kegiatan atau acara atau perkumpulan itu sebagai acara ibadat yang bobotnya sama dengan liturgi. Maka perlahan-lahan di rumah menjadi sebuah tradisi bagi gereja perdana untuk berkumpul, berdoa, dan memecahkan roti. Maka tidak jarang dalam kitab suci kita menemukan seringkali istilah memecah roti atau mereka berkumpul berdoa di rumah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena Bait Allah dan sinagoga bukan lagi tempat yang ramah, pada awalnya mereka tetap pergi ke Bait Allah dan sinagoga pada hari Sabat, tetapi gereja perdana kemudian lebih membiasakan diri berkumpul pada hari pertama dalam pekan atau 1 hari sesudah hari Sabat. Karena apa? Karena gereja perdana sadar Yesus itu bangkit pada hari pertama dalam pekan, sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi yang sangat kuat bagi gereja perdana berkumpul pada hari pertama dalam pekan. Mereka berkumpul di rumah memecahkan roti. Dan itulah latar belakang mengapa dari sejarah gereja sejak awal mula hingga saat ini, setiap hari pertama dalam pekan gereja berkumpul dan memecahkan roti. Dan fokus mereka ketika mereka berkumpul memecahkan roti ialah mereka merayakan hari kebangkitan Tuhan. Itulah latar belakang
sejarah dalam gereja kita, tradisi merayakan Ekaristi setiap hari pertama dalam pekan. Dan Ekaristi itu identik dengan perayaan kebangkitan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan demikian sekarang kita menyadari bahwa sudah sejak awal mula dalam gereja kita, bahwa hari pertama dalam pekan, yakni hari Minggu, adalah perayaan hari kebangkitan Tuhan, dan itu identik dengan perayaan Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi saya menekankan, kita harus terus-menerus menjaga tradisi yang suci ini, yang juga berasal dari Tuhan sendiri, yang mengingatkan kita supaya tekun berkumpul bersama merayakan Ekaristi. Yesus sendiri mengatakan kepada kita, lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Semoga kita sebagai orang Katolik semakin mencintai Ekaristi dan semakin tekun menghayati hari kebangkitan Tuhan setiap hari Minggu. Tuhan memberkati.